Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 yang berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sadarkah saudara bahwa memuji Tuhan merupakan salah satu cara untuk meraih kemenangan dalam sebuah peperangan rohani? Saat kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, berarti kita sedang melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu sangat dibenci oleh iblis. Karena itulah, iblis selalu berusaha untuk mengusik orang-orang percaya saat memuji Tuhan, dengan maksud supaya kita tidak fokus memuji Tuhan, sehingga kita tidak memperoleh kemenangan. Masih banyak orang percaya yang kurang menyadari pentingnya memuji Tuhan, sehingga melakukannya hanya saat ibadah saja. Di luar itu, mereka jarang sekali mau memuji Tuhan, apalagi kalau sedang dihadapkan dengan masalah dan kesulitan. Padahal, setiap hari kita harus memuji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Tak peduli apapun kondisi kita, baik sedang diberkati ataupun tidak, baik sedang dalam ujian ataupun tidak, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Dalam ayat pokok kita hari ini, kita melihat bagaimana Raja Daud memotivasi dirinya sendiri agar ia tidak lupa memuji Tuhan. Daud memberi perintah kepada jiwa dan batinnya untuk memuji Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 25 mencatat, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika berada di penjara, dengan kaki terbelenggu, dalam pasungan yang kuat, ketika tubuh masih terluka, saat itulah Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi, dalam situasi yang berat sekalipun, Paulus dan Silas mengangkat hatinya kepada Tuhan melalui puji-pujian, dan kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Karena peristiwa itu pula lah, kepala penjara beserta keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketahuilah dan sadarilah bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan mengandung kuasa. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Mari kita terus memuji Tuhan, dan jangan pernah lupa dan lalai. Jangan pernah menunggu permasalahan itu lenyap,
baru kita mau memuji Tuhan. Melainkan, tetaplah memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Percayalah, ketika kita suka memuji Tuhan, maka roh Tuhan akan bekerja dengan dahsyat atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita merenungkan bagaimana memuji Tuhan bukan hanya sebuah kebiasaan dalam ibadah, tetapi merupakan senjata rohani yang memiliki kuasa besar. Saat kita menaikkan pujian dengan kesungguhan hati, kita sedang membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa banyak orang percaya kurang menyadari kekuatan di balik pujian kepada Tuhan? Mengapa masih banyak yang hanya memuji Tuhan saat suasana hati mereka baik, tetapi berhenti memuji ketika menghadapi kesulitan? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai kuasa yang terkandung dalam pujian kepada Tuhan. Bagaimana pujian membuka jalan bagi mujizat, serta bagaimana kita bisa menjadikan pujian sebagai gaya hidup sehari-hari. Yang pertama, pujian mengubah atmosfer rohani. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tekanan, kecemasan, atau bahkan serangan dari kuasa kegelapan. Ketika itu terjadi, kita cenderung merasa tertekan, kehilangan damai sejahtera, dan mudah tergoda untuk mengeluh. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa pujian memiliki kuasa untuk mengubah atmosfer rohani di sekitar kita. Dalam kitab Mazmur pasal 22, ayat 4 mengatakan, "Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian umat-Nya. Artinya, saat kita memuji Tuhan, hadirat-Nya turun dan mengubahkan suasana rohani yang ada. Pujian yang dinaikkan dengan iman akan mengusir ketakutan, mengubah kegelisahan menjadi damai, dan menggantikan kesedihan dengan sukacita surgawi. Mari kita ambil contoh kehidupan Raja Saul. Ketika ia diganggu oleh roh jahat, hanya dengan petikan kecapi dan pujian yang dinaikkan oleh Daud, roh jahat itu meninggalkannya, dan Saul merasa lega. Ini menunjukkan bahwa pujian bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi merupakan kuasa rohani yang bekerja secara nyata. Yang kedua, pujian menjadi senjata melawan musuh. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, kita membaca kisah luar biasa tentang kemenangan Raja Yosafat. Ketika bangsa Yehuda dikepung oleh musuh yang jauh lebih kuat, Tuhan memberikan strategi yang unik, bukan dengan pedang, bukan dengan perisai, tetapi dengan pujian. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, ayat 21 dan 22 mengatakan, "Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, 'Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.' Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dapat kita bayangkan, pasukan yang maju ke medan perang bukanlah prajurit dengan senjata, melainkan para pemuji dan penyembah. Dan ketika mereka mulai bernyanyi dan memuji Tuhan, musuh mereka dihancurkan tanpa mereka harus berperang. Kisah ini menunjukkan bahwa pujian bukan sekedar ekspresi sukacita, tetapi juga senjata yang bisa menghancurkan pekerjaan musuh. Saat kita menghadapi tantangan hidup, serangan iblis, atau pergumulan yang berat, kita bisa memilih untuk mengeluh atau memilih untuk memuji Tuhan.
Saat kita memilih untuk memuji Tuhan, kita sedang mengundang Tuhan untuk turun tangan dan bertindak atas situasi kita. Yang ketiga, pujian membuka jalan bagi mujizat. Kembali kepada kisah Paulus dan Silas di dalam penjara. Jika kita berada di posisi mereka, terluka, terbelenggu, dan dikurung dalam kegelapan, mungkin yang muncul dalam hati kita adalah keluhan dan putus asa. Namun, Paulus dan Silas memilih untuk memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang hebat, pintu penjara terbuka, dan belenggu mereka terlepas. Pujian mereka bukan hanya membebaskan mereka, tetapi juga menjadi kesaksian bagi kepala penjara dan keluarganya, sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus. Mujizat Tuhan seringkali terjadi ketika kita memilih untuk memuji Tuhan di tengah masalah kita. Kita tidak perlu menunggu keadaan membaik baru kita memuji Tuhan. Sebaliknya, kita harus memuji Tuhan lebih dahulu, karena di dalam pujian ada kuasa yang membuka jalan bagi pertolongan Tuhan. Yang keempat, menjadikan pujian sebagai gaya hidup. Pujian kepada Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di gereja atau di saat tertentu saja. Pujian harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita." Ayat ini mengajarkan bahwa pujian dan ucapan syukur harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menerapkannya? Mulailah hari dengan pujian kepada Tuhan, bukan dengan keluhan. Saat menghadapi tekanan, gantilah rasa cemas dengan lagu-lagu rohani yang membangun iman. Di setiap keberhasilan kecil, ucapkan syukur dan puji Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu mengingat kebaikan Tuhan dan menyatakannya dalam pujian. Ketika kita menjadikan pujian sebagai gaya hidup, kita akan mengalami perbedaan besar dalam hidup kita. Hati kita akan dipenuhi sukacita, iman kita akan semakin kuat, dan kita akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, pujian kepada Tuhan bukan hanya sebuah tindakan ibadah, tetapi juga senjata rohani yang memiliki kuasa besar. Saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, atmosfer rohani di sekitar kita berubah, hadirat Tuhan turun, ketakutan dan kecemasan digantikan dengan damai sejahtera. Kita mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Pujian menjadi senjata untuk menghancurkan musuh. Pujian membuka jalan bagi mujizat. Tuhan bertindak ketika kita memilih untuk memuji Tuhan, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Pujian harus menjadi gaya hidup, bukan hanya saat ibadah, tetapi dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa memuji Tuhan, bukan hanya di saat senang, tetapi juga di saat sulit. Sebab di dalam pujian ada kuasa dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar kuasa di balik pujian kepadamu. Engkau adalah Allah yang layak menerima segala pujian, karena Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah. Ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan, harapan, dan cita-cita anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.